Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Cahaya Fatima, NPM 1917051016 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU aritmatika 4 bit. Baiklah, di sini sudah terdapat tampilan dari CPU aritmatika 4 bit yang terdiri dari CPU 4 bit, kemudian dua input A dan B berupa keyboard, kemudian ada output yang berupa TTY. Dan di sini ada tombol sub untuk mengaktifkan operasi pengurangan, dan di sini ada operasi selektor untuk memilih operasi mana yang akan digunakan. Di sini ada tombol perbandingan biner yang nantinya bisa kita gunakan untuk membandingkan masing-masing biner satu sama lain. Untuk mengetahui cara kerjanya, langsung saja kita jalankan rangkaiannya. Kita atur frekuensinya menjadi 8 Hz. Kemudian kita tick enable dan kita langsung menginputkan angka pada keyboardnya. Misalkan di sini 4 ditambah 2. Maka untuk mengaktifkan operasi adder atau penjumlahan itu harus menginputkan biner 4 di sini. Nah, seperti ini. Maka langsung kita run dan hasilnya adalah 6. Nah, untuk selanjutnya jika ingin mencoba lagi, misalkan di sini 3 ditambah 1, kemudian kita run, maka hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan, misalkan di sini 8 ditambah 4. Nah, di sini harusnya yang ditampilkan adalah angka 12. Mengapa di sini yang ditampilkan adalah simbol kurang dari? Karena ASCII menerjemahkan angka 12 sebagai simbol kurang dari. Jadi di sini outputnya mengeluarkan karakter yang senilai dengan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan tadi. Karena tadi hasilnya adalah 12, maka outputnya akan mengeluarkan atau akan menampilkan simbol-simbol yang senilai dengan hasil perhitungan tadi. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa simbol kurang dari senilai dengan angka 12 pada bilangan ASCII. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencoba lagi, 6 ditambah 5. Nah, maka di sini yang ditampilkan adalah tanda titik 2 bukan 11, karena tanda titik 2 pada bilangan ASCII itu senilai dengan angka 11. Maka yang ditampilkan di sini adalah simbol titik 2. Nah, untuk operasi pengurangan, misalkan di sini kita inputkan 7 dikurang 4. Nah, kita tinggal mengaktifkan tombol sub di sini untuk mengaktifkan operasi pengurangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita run dan hasilnya adalah 3. Dan untuk mencoba lagi, misalkan di sini 8 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 7. Nah, untuk melihat cara kerja dari masing-masing sirkuit, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat rangkaian LU, Arithmetic Logic Unit, yang terdiri dari beberapa gerbang, yaitu ada gerbang AND, ada gerbang OR, ada gerbang XOR, ada gerbang NOR, dan di sini ada adder yang berfungsi untuk operasi penjumlahan, dan ada subtraktor yang berfungsi untuk operasi pengurangan. Di sini ada selektor operasi yang fungsinya untuk memilih operasi mana yang akan digunakan. Jadi misalkan kita akan menggunakan operasi AND. Nah, operasi AND ini berada pada operasi yang ke-0. Operasi OR ini berada pada operasi yang pertama. Kemudian XOR berada operasi yang kedua. Kemudian NOR berada di operasi ketiga. Add dan subtraktor berada di operasi yang keempat. Jadi misalkan di sini saya akan menggunakan operasi AND, maka di sini saya akan menginputkan 0 biner dan akan mengaktifkan inputannya. Nah, bisa dilihat bahwasannya jika pada gerbang AND, jika outputnya dua-duanya bernilai true, maka hasilnya juga akan bernilai true. Namun jika inputnya
salah satu bernilai false, maka hasilnya akan bernilai false. Nah, selanjutnya jika saya ingin menggunakan operasi OR di sini, maka saya akan menginputkan biner sebesar 1 karena OR berada di operasi yang ke-1. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa pada operasi OR, jika salah satu inputannya bernilai true, maka hasilnya juga akan true. Namun jika inputannya dua-duanya bernilai false, maka hasilnya akan false. Nah, selanjutnya jika saya ingin mencoba menggunakan operasi XOR, maka di sini saya akan menginputkan biner 2 karena XOR di sini merupakan operasi yang kedua. Nah, seperti ini, kemudian saya akan aktifkan. Nah, untuk rangkaian XOR, pada dasarnya jika inputan bernilai ganjil, jumlah inputan bernilai ganjil, maka outputnya akan bernilai true. Namun jika inputan bernilai genap, maka di sini outputnya akan bernilai false. Nah, selanjutnya jika saya ingin mencoba menggunakan operasi NOR, maka saya akan menginputkan biner 3 karena di sini operasi NOR berada pada biner yang ketiga. Berada pada operasi yang ketiga maksud saya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat bahwa NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika gerbang OR dua-duanya inputan bernilai true, maka hasilnya akan true. Namun karena ini gerbang NOR kebalikan dari gerbang OR, maka jika inputan dua-duanya bernilai true, maka outputnya akan false. Nah, selanjutnya untuk operasi adder dan subtraktor bisa kita lihat pada CU atau control unit di sini. Nah, baik. Di sini saya telah membuat control unit yang terdiri dari 4 bit LU dan logic di sini. Kemudian ada selektor operasi, kemudian di sini ada pin subtraktor, ada 2 input A dan B, dan di sini ada hasil dari outputnya. Misalkan di sini kita akan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, seperti ini karena tadi penjumlahan ada di operasi yang keempat nih, 0, 1, 2, 3 dan 4. Maka di sini kita inputkan 4 biner di sini. Nah, bisa dilihat bahwa ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bisa dilihat bahwa di sini saya menggunakan 4 bit, maka cara membacanya di sini 0, 0, 1, 0 yang senilai dengan nilai 2. Nah, 3 angka di depan ini angka apa? Angka di depan ini adalah angka konstanta yang saya buat untuk agar tidak mengganggu hasil dari operasi yang telah dilakukan. Di sini saya menggunakan splitter sebanyak 7 bit. Mengapa? Padahal saya di sini hanya membutuhkan splitter 4 bit karena untuk output TTY itu hanya bisa dihubungkan dengan rangkaian yang bernilai setidaknya itu 7 bit. Maka dari itu di sini saya menggunakan 7 bit baik input maupun output dan splitternya juga 7 bit. Karena di sini saya hanya membutuhkan 4 splitter, maka 3 splitter sisanya saya hubungkan dengan konstanta yang nantinya konstanta ini untuk tidak mengganggu hasil dari operasi yang telah dijalankan. Nah, selanjutnya untuk operasi pengurangan, di sini misalkan 3 dikurang 1, ini biner 3 dan ini biner 1, kita tinggal mengaktifkan pin subtraktor ini dan akan keluar hasilnya. Kita lihat 4 angka terbelakang ini aja ya. 3 angka ini tidak usah dilihat karena ini adalah konstanta. Jadi bisa dilihat bahwa 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi 2 itu binernya 0, 0, 1, 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ini ada zero flag. Zero flag adalah fungsinya untuk apabila pada saat kita menjalankan operasi dan nilainya adalah 0, maka zero flag ini yang akan menyala.
Jadi misalkan kita akan menggunakan operasi pengurangan, yaitu misalkan 3 dikurang 3 ya. Ini 3, kemudian dikurang. Nah, maka karena hasilnya 0, maka zero flag akan menyala. Begitu pula dengan operasi-operasi lain, misalkan di sini kita ingin menggunakan operasi AND. Operasi AND itu ada ke operasi yang ke 0. Maka di sini 0. Nah, bisa dilihat bahwasannya jika menggunakan gerbang AND, jika salah satunya false, maka hasilnya akan false atau 0 ya. Karena hasilnya 0 itu, maka zero flag di sini akan menyala. Nah, kurang lebih fungsi zero flag adalah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada logik. Nah, subsirkuit logik ini berfungsi untuk membandingkan biner satu sama lain. Jadi misalkan di sini kita inputkan 1 dengan 1. Dan apabila kita aktifkan di sini, nah maka outputnya juga akan 1, namun terbalik dengan hasil dari yang kita inputkan. Jadi kita inputkan tadi kan 1, yaitu 1 sama dengan binernya 0001, 1 dengan 1 ya. Nah, fungsi dari subsirkuit logik ini untuk melihat biner mana yang sama. Jadi di sini ada biner terakhir yang sama, yaitu sama-sama 1. Makanya di sini ditulisnya 1000. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita menginputkan ini 3 dan 2 ya. Misal. Nah, ini outputnya akan berbeda seperti yang tadi. Mengapa? Karena misalkan tadi kita inputkan 3, maka binernya itu 0, 0, 1, 1, dan 2 itu binernya 0, 0, 1, 0. Nah, di sini terdapat kesamaan pada biner yang ketiga. Jadi, diterjemahkan oleh subsirkuit logik menjadi membacanya dari belakang ya. Jadi di sini 0 karena tidak sama maka 0, maka ini 1 dengan 1 itu sama, maka di sini 1, kemudian 0 dan 0. Nah, ini output dari subsirkuit logik ini. Sama ya. Jadi intinya subsirkuit logik ini untuk membandingkan biner yang memiliki nilai yang sama. Namun jika binernya tidak memiliki nilai yang sama, maka di sini tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Baik, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan input dan output berupa keyboard dan TTY. Nah, bisa dilihat di sini keyboard yang dihubungkan dengan TTY. Yang nantinya akan dihubungkan dengan semua rangkaian yang akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian register. Rangkaian register ini berfungsi untuk menyimpan data bit yang sama yang digunakan pada ini, subsirkuit logik ini. Jadi register tadi berada di sini. Jadi fungsinya untuk menyimpan data bit yang sama. Jadi misalkan di sini ada 1,
Nah, maka di sini akan menyala ya karena data bitnya itu sama. Namun jika ini seperti ini, nah maka tidak akan menyala dan akan mempertahankan seperti output yang sebelumnya. Sampai inputan kembali sama. Jadi jika inputannya sama lagi, maka baru di sini outputnya akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk rangkaian clock untuk mempermudah saja. Jadi di sini untuk agar tampilannya seperti baterai yang sedang berjalan. Nah, di sini fungsinya adalah untuk ini. Ini aslinya adalah clock, namun tampilannya saya ubah menjadi baterai yang sedang berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.